Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NPI 1.30052. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ETS dari mata kuliah pengembangan aplikasi web, yaitu tentang pembuatan website pendaftaran mahasiswa. Di sini itu terdiri dari CRUD untuk tugasnya. Seperti ini. Ini membuat website pendaftaran mahasiswa yang berisikan CRUD sederhana untuk pengolahan data. Ini pendaftaran mahasiswa baru. Dan untuk jumlah kolom pada database harus 15 kolom di databasenya. Atau juga bisa lebih. Hmm, Mungkin akan saya tunjukkan databasenya dahulu. Saya pakai DB di tabel DPL underscore pendaftaran. Ini sudah saya coba untuk mengisi-ngisi di website yang saya buat. Maksudnya ya, web yang saya buat. Kita mau masuk ke, oh ya ini terdiri dari lebih dari 15 kolom juga. Nah, ini untuk ya ID underscore pendaftaran, auto increment, sudah pastinya. Sebentar, cek mic sama-sama. Ini ada ID pendaftaran, terus ada nama lengkap. Ini pakai varchar dengan 100 ini untuk lengthnya. Terus untuk nick juga pakai varchar 50, tempat lahir 50, tanggal lahir pakai date, terus jenis kelamin pakai enum, yaitu pemilihan, tidak ada laki-laki dan juga perempuan. Sini ada pengisian agama, itu agama itu apa, agamanya apa, dan yang ke-8 ada alamat lengkap. Itu juga ada nomor HP, bertipekan varchar, tanggal yang 20, dan juga ada email, ini varchar juga, dengan katanya itu 100. Dan juga ada upload foto, yang ke-12 ada asal sekolah, itu 100 juga. Terus yang ke-13 ada asal jurusan, itu 100. 14 tahun lulus, ini NISN, ini prestasi, ini fakultas, ini untuk kita memilih yang misalkan kalau kita daftarkan ada dua opsi untuk pemilihan, yaitu ada program satu itu kita masuk ke jurusan apa, misal multimedia, terus yang kedua kita masuk ke informatika gitu. Nah, terus ada juga ini jalur pendaftaran, ada SNBP, SNBT dan juga Mandiri. Ini bertipekan enum untuk pemilihan dari tiga ini, dan juga ada nama ortu, pekerjaan, pendidikan terakhir dari orang tua, alamat orang tua, dan juga ini ada file-file dokumen yang diupload dari mahasiswa tersebut. Kalau misalkan kita mau mendaftar itu harus scan ijazah, scan KK, dan juga scan KTP. Dan ini yang terakhir ada tanggal daftar, ini nanti masuk ke detail. Jadi nanti ketika admin masuk detailnya itu tadi, maka ada tanggal daftar, jamnya. Terus kita cek lagi untuk audio masih aman. Terus bentar, cek ini masih 4 menit.
kita masuk ke codingan. Nah, ini kan, oh bentar, kita masuk ke folder dulu. Tracer, Sum, docs. Nah, saya membuat projectnya itu di PAW UTS. Ini. Saya buatnya di folder PAW UTS. Hmm, saya masuk ke kodenya aja. Bentar. Kita ke form underscore pendaftaran HTML. Untuk formnya ini tuh ada banyak ya untuk codingannya. Jadi mungkin saya jelaskan satu persatu biar lama dan juga mudah dipahami. Nah ini kode pertama doctype HTML sudah pasti ya doctype HTML karena kan ini format HTML dan juga untuk penampil di websitenya. Ini dengan HTML lang ID. Nah, terus head seperti biasa. Terus naik. Saya menggunakan title. Nah, title ini untuk apa? Title itu misalkan kita nanti kalau mau membuka websitenya, kalau misalkan saya berada di eh, forum underscore pendaftaran HTML, itu nanti di atas dari website atau tab ya, yang biasanya kita di Chrome kan ada tab tuh. Nah, tabnya nanti muncul yang bernamakan ini. Jadi nanti kita bisa tahu kalau misalkan ini tuh tab dari codingan file yang mana. Ya, ini form pendaftaran mahasiswa titelnya. Nah, terus selanjutnya ada link rel style sheet. Benar, cek lagi kemasangan. Nah, yang keenam ini itu ada link rel style sheet. Nah, ini tuh seperti CSS. CSS juga bisa memakai link rel, tetapi ini kan saya untuk CSS-nya itu langsung dalam satu file. Jadi saya tidak perlu menambahkan link rel ini itu nama CSS dari file saya. Jadi cukup kita tidak usah tulis untuk CSS-nya, link relnya. Nah, untuk ini itu adalah Sweet Alert. Nah, ini tuh seperti template dari Google. Nah, ini saya mengambilnya dari Google untuk template-nya ini. Nah, itu seperti kita memasangkan sebuah fungsi template-nya ke dalam codingan kita. Jadi kalau kita mau misalkan mau pasang template-nya itu, kita harus masukkan kode ini. Kita harus masukkan kode ini ke dalam, kita harus masukkan ini function ini apa namanya? Ya, function lah seperti itu. Instalasinya lah, saya disebut dengan instalasinya. Nah, itu agar kita bisa mengakses atau membuat template ini ke dalam codingan kita. Yaitu dengan nama ini. Ini saya dapatkan dari web. Langsung saya paste ke sini biar nanti untuk template-nya itu bisa keluar saat saya menjalankan codingannya. Nah, sini ada box sizing, border box. Nah, ini seperti biasa. Dan juga saya pakai font family-nya itu Segue UI, Tahoma, dan juga sans serif. Nah, untuk bodinya ini, nah, untuk bodinya itu yaitu latar belakang dari webnya yang saya buat ini itu, yaitu kita masuk ke codingan body. Ini untuk CSS ya, itu codingan body. Nah, ini untuk background. Saya membuat backgroundnya itu linear gradient. Jadi nanti ini sebenarnya ada dua tipe warna yang linear tuh jadi gradient gitu. Nah, tadi saya pakai linear gradient. Ini juga bisa, ini dia hapus juga bisa sih. Jadi kita bisa satu warna dan kita juga bisa pakai warna gradient. Nah, kalau misalnya satu warna linear gradient ini dihapus langsung pakai ini.
Nah, hashtag langsung kode warnanya itu apa, atau bisa diketikkan secara manual seperti ini contoh. Nah, gini juga bisa. Jadi terus nah, seperti itu aja. Nah, ini satu dikali 5 dek ini atau itu apa? Satu dikali 5 dek itu merupakan gradian ya. Degradian dari warnanya itu mau seberapa gitu. Itu ada misalkan kita mau seperti miring ke kanan, jadi warna ini seperti ini, warna ini seperti ini. Itu nanti bisa diubah satu dikali 5 degradian ini. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Di sini saya pakai dua warna. Ini kelihatannya seperti sama ya, cuma eh, beda tipis untuk pewarnaannya. Jadi bisa, jadi warna itu ada yang hitam, hitam agak biru, dan juga ada hitam yang bukan gelap. Jadi nanti gradiennya itu dengan satu dikali lima degradian ya. Jadi itu nanti ininya tuh agak terang, hitam agak terang, dan untuk yang kanan itu hitam bukan gelap. Nah, untuk color, ini colornya itu ya untuk font harusnya. Terus padding, nah padding ini seperti kita itu misal ada kotak tuh, minta kotak, terus kita ada punya kotak lagi, itu kita padding. Jadi nanti bisa untuk sudut-sudutnya itu bisa untuk dikasih jarak. Nah ini saya pakai 40 px atau bisa disebut dengan 40 pixel. Nah ini ada display flex. Nah maksudnya itu displaynya itu saya pakai fleksibel. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa menempatkan elemen dari misalkan formnya. Saya tuh bisa menempatkan elemen formnya itu tadi di tengah dengan pakai apa? Nah, justify content center. Nah, setahu saya itu kalau misal kita mau pakai justify content center itu harus pakai display flex. Setahu saya itu seperti itu. Kalau kita nggak pakai display flex itu sepertinya tidak bisa. Soalnya saya coba tidak ngaruh sih. Itu sih sepengetahuan saya. Nah, untuk yang align item, ini untuk itemnya. Jadi item-item yang ada di body ini tadi itu di align ke center, itu ke tengah. Dan juga untuk flex direction. Nah, ini flex direction tuh kita itu maksudnya tuh kita tuh mau directionnya itu apa ya istilahnya? Ya, jadi direction itu mau seperti apa? Kita bisa juga jadi kolom reverse kebalikannya atau kolom atau juga row dan juga row reverse. Jadi kita bisa pilih kolom dan juga row. Karena ini tadi saya pakai kolom ya udah kita pakai kolom. Nah untuk minimal height, ya ini height itu tinggi. Jadi ini itu minimal height-nya itu 100 VH. Tuh. Nah H2 ini merupakan ini misalkan gitu yang ada di Word ya header. Nah jadi untuk header itu ada 4 tingkatan kalau nggak salah. Kalau nggak berapa itu. Intinya yang paling besar itu H1. Jadi untuk H1 itu paling besar. Juga A2 itu bisa dibuat subjudul atau A3 yang bisa. Jadi semakin besar angka kita. Jadi misalkan H1, H2, H3, H4, H5. Ketika semakin besar nominal angkanya, maka semakin kecil untuk headernya, untuk font headernya. Jadi saya pakai color white, margin bottom 20 pixel, dan text shadow ya, itu biar nanti di teksnya itu tadi ada shadownya, ada seperti bayangan gitu. Memakai 2 pixel 4 pixel ini untuk X ini kalau nggak salah. Daripada kita bingung, saya menjelaskan ini lebih baik saya membuka webnya. Nah, itu webnya itu adalah lokal host. Nah, tadi saya menyimpan di PAW UTS, berarti kita mengetikkan PAW UTS. Nah, ini saya ngetikkannya seperti ini, tidak langsung ada nama filenya, dikarenakan kan kalau misalkan kita ketik seperti ini itu kita bisa melihat semuanya. Jadi kita bisa tinggal misal ini, kita nggak mau menimpa ini tab ini, kita bisa klik kanan, opening ini tab. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk title maka munculnya seperti ini.
form pendaftaran mahasiswanya itu ada di tab. Di tabnya itu muncul titelnya. Nih, ya ini tadi kan. Sebentar, lihat lagi. Oke, 15 menit. Mic juga aman. Nah, tadi sampai A2 ya. Nah, ini untuk A2 itu di sini sebentar. Nah, ini untuk A2-nya. Bisa kita cek dengan F12, kita tekan F12. Kita kalau mau lihat itu tekan ini. Nah, tujuan tujuan dari ini tuh apa? Ini untuk kita agar, bentar. Ini untuk kita agar kita itu bisa mengklik mana yang mau di ini kan diketahui. Nah, ini. Nah, ini kan ada tulisan itu H2. Kita coba tekan. Nah, muncul di sini H2. Kalau misalkan kita matikan di sini harusnya itu ikut mati. Nah, ikut mati kan? Nah, di situ. Nah, untuk dari CSS ini itu sebenarnya simple kalau kita itu mengetahui kode-kodenya dan juga kalau misalkan kita ini ada banyak untuk codingan CSS-nya. Kita juga kebingungan kan harus itu tadi kode yang mana untuk kode yang bagian ini. Misalkan ini nama lengkap ini itu yang mana? Kita juga bisa pakai F12 ini untuk mengetahui codingan mana yang mau kita rubah gitu. Agar kita tidak susah untuk agar kita tidak susah untuk mencari dari kode mana untuk layout itu gitu. Lanjut, di sini ada form. Nah, ini form itu, nah ini padding lagi. Ini buat jarak elemennya. Ini, nah ini jarak-jarak ini itu. Nah, kotaan ini, jadi ini kan formnya untuk apa itu namanya latar belakang dari formnya warna putih kan. Nah ini kita padding 30 px. Jadi nanti sisi-sisinya ini tadi itu ter, terbagi jaraknya itu 30 pixel gitu. Nah, ini ada radius. Nah, border radius itu apa? Border radius itu untuk sudut. Sudut dari tabel kita. Tabel, sorry. Rectangle kita ya ibaratnya. Nah, ini kan anggap aja ini rectangle ya untuk formnya. Nah, ini tuh sudut ini tuh bisa kita rubah menjadi tumpul. Itu dengan codingan namanya itu border radius. Kita klik aja nih. Nah, ini nah kan from kan ini border radius. Kita matikan, maka dia jadi lancip untuk sudut dari formnya. Nah, selanjutnya ada max width ini 650 px. Ini tuh maksudnya itu maksimal dari width-nya, itu lebar. Lebar dari formnya itu 650 px. Nah, terus kita atur width-nya 100%. Agar apa? Agar kita bisa mengikuti dari max width. Dia anggapannya ini tuh seperti ini, gitu. Dan juga box shadow selanjutnya. Itu box shadow tuh, ya itu untuk ini belakangnya tuh ada shadownya. Nah, ini untuk atur X-nya. Jadi kayak 10 px itu misalkan boxnya itu nanti ada shadow itu agak ke kanan gitu. Jadi kirinya ini nggak ada shadownya, tapi kanannya itu ada shadownya. Dan juga untuk ini itu bisa kita atur ke agak ke bawah atau agak ke atas. Ini ada field set. Ini field set itu ininya kotakannya. Nah, ini field setnya. Itu dari kotakannya dari untuk melapisi elemen-elemen yang ada di form tersebut. Sekarang cek. Oke, masih 19 menit. Ada full set aktif. Nah, itu agar full setnya itu tadi aktif. Nah, displaynya itu block. Maksudnya itu block itu semuanya. Jadi kita pakai displaynya itu block. Untuk ada label. Label display block, margin top 15 px, dan font weight-nya bold. Itu sebenarnya kita label itu ya lupa. Nah, ini label maksudnya. Jadi untuk labelnya itu ini penamaan ini, penamaan dari nama lengkap, nick,
tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama itu masuk ke label codingan ini CSS label. Nah, ini untuk input select. Nah, untuk input select ini tuh ini bagi yang berarti ini. Nah, ini itu codingan input, select. Nah, kenapa kok input, select? Ya, karena kan ini kan input tipenya. Nah, itu kita panggil ke CSS. Nah, kita itu ke select. Nah, ini namanya kan select, pemilihan dari option ini. Nah, ini kan nama select. Nah, ini kan optionnya itu. Untuk input fokus, nah ini untuk fokusnya kita. Jadi kita mau tekan ini. Nah, itu ada ini warna ungu. Jadi kalau misalkan kita tekan, itu ada warna ungunya. Nah, ini border color. Jadi nanti yang menyala itu bordernya, kotaan dari labelnya itu tadi. Dengan outline-nya itu non. Jadi untuk garis tepi dari label itu tadi itu non, tidak ada. Ini untuk button, nah, sama button pada umumnya. Button ini button. Terus, nah, ini ada input tipe number. Nah, maksudnya apa ini input tipe number? Terus ada WebKit outer spin button. Nah, itu maksudnya apa? Nah, itu tujuannya untuk misalkan kita mau memasukkan, nah ini tipe datanya kan, ini kan input tipenya itu number. Nah, biasanya kalau number, kita nggak pakai codingan ini ya, saja sini ya. Itu nanti bakal muncul ada tanda panah atas bawah di sini. Gitu. Coba kita hapus. Nah, ini ada button atas bawahnya. Jadi saya pakai ini tujuannya karena biar tidak ada button atas bawah. Nah, ini dinonaktifkan dengan cara non. Nah, itu CSS dari ini sudah. Kita masuk ke JavaScript. Nah, ini untuk JavaScript. Nah, itu seperti tadi yang ada di CSS-nya yang atas. Yang ini. Nah, itu kan untuk CSS tuh yang template-templatenya itu. Nah, sekarang untuk yang JavaScript-nya. Jadi kalau kita nggak masukkan ini tuh, ya kita nggak bisa ini mengcoding alertnya. Kalau misalkan ya atau tidak untuk validasi itu. Nah, itu harus ada di JavaScript-nya kan. Jadi kita masukkan ke script src source maksudnya. SRC itu source ini. Nah, ini masuk ke body. Nah, ini untuk bagian utama. Bagian utama dari front end-nya ibaratnya. Yaitu body ada H2. Nah, ini sama juga sih seperti yang ini. Itu double ya. Nah, oh bentar. Ini title. Sorry. Ini title. Ini H2 untuk yang ini. Ya, yang ini. Nah, kita ini ada duanya ini untuk headernya. Headernya itu 2. Maksudnya H2 gitu. Agar kalau H1 kan terlalu besar. Jadi saya pakai H2. Nah, ini ada form ID, form daftar. Jadi untuk ID-nya itu form daftar untuk ini, ID dari ini. Dan juga untuk action. Nah, ini action untuk kita misalkan kalau mau input data ini ya, bisa masuk ke ini, codingan ini, simpan pendaftaran. Nah, itu untuk menuju ke database. Itu kita bahas nanti ya. Nah, ini dengan metode post. Karena kita input, tipenya input, kita mau posting ke dalam database kita. Gitu. Jadi agar itu masuk ke kolom database kita. Ini body part, data ini. Nah, ini untuk step pertama. Saya kasih komen biar saya tahu untuk pembatas-pembatasnya. Ini step 1, step 1, sorry. Sama aja sih. Nah, field set kelas aktif. Ini ID step 1. Itu tujuannya untuk apa? Nanti di JavaScript-nya itu kalau saya pakai ID step 1, jadi nanti setelah tekan selanjutnya itu masuk ke step 2. Tekan selanjutnya masuk ke step 3. Itu nanti ada di codingnya JavaScript-nya. Ini legend identitas pribadi, ini buat penamaan aja. Yang ini, ya ini identitas pribadi. Ini labelnya itu nama underscore lengkap. Nah, ini untuk penamaan di front end-nya, nama lengkap. Ini
Terus untuk input tipenya teks, nama lengkapnya itu tadi required. Nah, tujuannya required ini tadi itu, ini tuh untuk kita itu harus mengisi. Jadi kita nggak bisa tekan tombol selanjutnya tanpa kita mengisi kolom ini. Jadi itu namanya itu required. Atau bahasa Indonesia itu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan kalau nggak salah. Nah, ini nick, juga ini nick. Nah, ini kata saya tadi kita masukkan ini, yaitu karena saya nicknya pakai number, tipe number. Ini name nick, ID juga nick. Ini ID agar nanti bisa masuk di JavaScript. Nah, itu kalau kita mau coding ke JavaScript kita harus pakai kita tuh harus menambahkan ID. Ini ada tempat underscore lahir, ini tempat lahirnya, ini tanggal lahir, ini date. Nah, untuk tanggal lahirnya saya pakai tipe data date atau tanggal itu. Nah, ini jenis kelamin. Nah ini untuk select name. Nah, ini untuk select. Jadi nanti bakal muncul seperti tadi. Nah, ini select. Nah, itu untuk ini untuk pilih laki-laki perempuan itu pakai yang namanya option value gitu. Nah, ini ada level agama, ini untuk agamanya apa, yang nanti kita mau isi agamanya itu apa. Ini ada alamat lengkap, nomor HP, dan juga email. Nah, email ini tipe, nah, untuk email ini tipenya email itu. Nah, untuk yang upload foto kita tuh pakai tipe file karena kan nanti namanya juga upload foto ya. Jadi kita harus upload yang namanya file. Hmm. Ini buttons. Nah, buttonnya itu on click menuju ke next step one selanjutnya. Next step. Nah, nanti ini itu ada di JavaScript-nya. Ini step kedua yaitu ada identitas akademik. Ini asal sekolah, tipe data, tipenya itu teks, asal jurusan tipenya teks, tahun lulus tipenya number, NIS tipe number, prestasi tipe teks. Nah, untuk prestasi saya jadikan opsional. Jadi kita tidak perlu menambahkan required. Kalau misalkan kita pakai required, ini opsional, kita harus mengisi dong. Jadi kita tidak usah menambahkan codingan required. Di plus button, bentar, kita cek udah 27 menit. Begini lagi. Tes, oke masih masuk suaranya ya. Oh, nah, ini untuk step yang ketiga itu ada program studi. Nah, ini kita tuh kalau mendaftarkan ada pemilihan. Tuh, kita itu fakultas fakultas apa? Misal kita kan mahasiswa tuh, kita masuk ke fakultas teknik, fakultas kesehatan, ya, fakultas kesehatan, itu fakultas hukum. Nah, itu kita tuh harus gitu pakai fakultas apa gitu. Nah, ini untuk pemilihan programnya. Untuk program pertama itu kita masuk ke jurusan apa gitu. Nah, juga yang kedua ada program jurusan, untuk pilih jurusan apa untuk pilihan keduanya. Seperti kita mendaftar mendaftar pendaftaran pada umumnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada jalur pendaftaran. Nah, ini kita pakai jalur pendaftarannya itu apa? Kita tuh SNBP, SNBT, Mandiri, tuh. Nah, ini saya pakai option, saya pakai select. Ini option value-nya itu ini, saya button. Nah, ini untuk yang step ketiga. Oh, sorry. Ini sama seperti yang step kedua tadi. Nah, kalau misalnya ini saya ke step 3 bakal, nah ini previous step, kembali ke step 2. Kalau kita tekan ini, kembali. Ini selanjutnya, tekan ke selanjutnya, itu menuju ke step 4. Gitu. Nah, ini ada, keempat itu ada data orang tua atau wali. Nah, itu berisikan nama ortu, wali, atau nama ortu atau wali. Ini ada pekerjaan dari orang tua kita atau wali kita. Terus juga pada pendidikan terakhir, ini ada tipe datanya ada teks, number, teks, dan juga ini pakai, oh udah, itu aja. Ini nomor HP orang tua, alamat orang tua, gitu. Ini ada step kelima. Di step kelima ini ada dokumen pendukung, yaitu untuk yang scan-scan. Jadi kita kan kalau pendaftaran kan ada yang namanya itu dokumen ya. Nah, itu masuk ke step kelima saya. Dokumen pendukung namanya.
Nah, itu yang terdiri dari tiga, yaitu ada scan ijazah atau SKL. Nah, misalkan kalau kita udah lulus kan, kita bisa upload selain ijazah. Biasanya kan setelah lulus ijazahnya belum keluar tuh. Nah, kita pakai SKL. Nah, ini ada scan KK, scan KTP, juga scan akte harusnya ya. Saya tidak tambahkan akte. Nah, ini sama tadi. Nah, ini kenapa kok tidak next steps? Karena ini sudah step terakhir. Jadi saya pakai ini, pakai style aja. Ini kelasnya submit dan juga nggak ada on clicknya. Nah, nah ini codingan untuk next steps. Itu ke selanjutnya. Konstanta input current query selector alt. Nah, input required select required. Nah, ini stepnya. Nah, ini untuk tipe inputnya, yaitu tipe input file, yaitu Constanza label, dokumen query selector label polygon ID. Nah, ini nanti ada error pushnya, wajib diisi gitu. Ini juga, nah ini untuk validasi khusus untuk step satu. Nah, di validasi step satu ini ada yang namanya Constanta nick. Jadi kita harus mengisikan nicknya itu 16 digit. Nah, saya pakai itu tuh if nick dan ini dan nick itu panjang nicknya itu harus di atas 16 atau kalau tidak di 16 digit. Jadi kalau misalkan kita berada di bawah 16 digit itu tidak bisa. Ya, nanti akan muncul error push ini tadi. Ini muncul. Nah, ini ada validasi tanggal lahir. Jadi misalkan kalau kita itu mengisikan tanggal lahirnya itu ngasal gitu ya. Misalnya 2025 tuh. Nah itu kan nggak bisa karena kan ya masa masih baru lahir udah mendaftar ke kampus kan nggak mungkin. Dan juga masih kecil dong. Nah, jadi ini saya kasih validasi tanggal lahir. Nah, ini target. Nah, let age yaitu untuk variabelnya let age. New date, konstanta ini. Nah, ini if age di bawah dari 15 itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita itu ada di bawah 15, kita nggak bisa daftar. Harus berada di atas 16, di atas 16. Di atas 15 kalau enggak 15 pas. Kalau misalkan kita mendaftarnya itu berada di bawah 15, nanti bakal muncul push ini, alert nih, alert dari ini. Umur minimal untuk mendaftar adalah 15 tahun. Sedangkan umur Anda saat ini adalah ini. Ini nanti untuk memunculkan kita itu tadi itu memasukkan tanggal itu berapa, nanti bakal muncul ke sini. Umur Anda saat ini sedang berapa tahun gitu. Ini ada else if, kalau misalkan kita berada di atas 35 atau 35, itu nggak bisa karena kan terlalu tua. Gitu. Nah, ini untuk validasi format email. Jadi kita untuk email harus pakai add. Kalau tanpa add itu nggak bisa. Nah, ini untuk validasi yang untuk step kedua. Ini NISN. Karena tadi kan di step kedua ada NISN ya. Yaitu harus minimal itu 10 digit. Jadi kalau misalnya kita tidak 10 digit nggak bisa. Nah, ini untuk validasi gagal. Nah, ini itu apa? Ini itu untuk yang tadi. Template yang saya bilang tadi. Kalau misalkan kita pakai template, kita bisa pakai ini, Swellfire. Nah, ini untuk suite alert tadi, template suite alert di web itu tadi. Nah, titelnya itu validasi gagal. Nah, HTML error, tidak join. Nah, untuk icon, nah iconnya itu bisa bebas. Ini tuh ada di templatean dari suite alertnya. Nah, ini saya pakai icon error silang. Ada icon sukses, ada icon cancel kalau nggak salah. Tuh. Bisa menyesuaikan yang ada di suite alertnya. Jadi kita tinggal masukkan iconnya itu mau apa gitu. Nah, ini step-step tadi seperti biasa. Ini stepnya aktif. Ini min satu untuk misalkan kalau kita add kita sebelumnya. Nah, ini validasi step 5. Ini wajib diisi. Nah, ini sama kayak tadi Swellfire. Nah, ini untuk validasi ketika kita sudah mengisi ya, sudah mengisi semua formnya, kita masuk, kita bakal nanti ada validasi untuk titelnya ini, konfirmasi kirim data, apakah semua data sudah benar gitu. Ini akhirnya question. Nah, akhirnya question itu pasti berat.
berarti icon dari alertnya itu pasti tanda tanya gitu. Nah, konfirmasi buttonnya ya kirim. Dan juga untuk cancel button teksnya itu batal. Nah, color dari buttonnya itu ini. Nah, tadi kan kita setelah input masuk ke ini simpan pendaftaran PHP. Nah, kalau kita sudah selesai menginput-input tadi, itu kita masuk ke ini. Nah, ini codingan PHP, yaitu namanya kita bisa juga sebut codingan di backend-nya. Nah, ini koneksi MySQL. Nah, ini seperti ini db underscore paw. Karena kan saya pakai yang namanya itu db underscore paw. Gitu. Terus, nah ini koneksinya. Nah, ini lokasinya ke form tampil pendaftaran ini. Kalau misalkan kita gagal, kita nggak bisa inputkan, itu bakal masuk ke sini. Jadi kalau gagal, nah nanti kalau berhasil juga bakal masuk ke sini. Jadi kalau berhasil nanti ada tandanya. Nah ini ada step pertama, yaitu ini untuk ini kita masukkan ibaratnya kalau kita di codingan yang bahasa-bahasa lainnya. Ini itu ibaratnya itu variabelnya. Ya ini variabelnya itu ini. Nah ini itu harus sama dengan ini. Nah kita harus sama dengan ini. Jadi yang dolar tadi itu, yang dolar ini itu harus sama dengan itu. Kalau misalkan kita nggak sama, kita nggak bakal bisa. Nah, ini untuk step yang kedua, kita pisahkan. Untuk yang kedua ini saya pisahkan, agar tidak bingung. Ini ambil data juga, ini ambil data. Ini untuk upload filenya itu tadi, foto. Ini untuk scan ijazah, untuk dokumen tadi. Ini di handle, ini sama semua codingannya. Dan nanti bakal masuk ini folder answer KTP. Nah, setelah kita upload, ya itu kita masukkan ya, itu masuk ke upload ini. Nah, upload KTP, upload garis miring KTP ini balik ke sini maksudnya. Tapi kalau kita tidak memasukkan KTP, kita tidak memasukkan dalam miring KTP, maka kemungkinan pasti itu untuk file yang kita upload tadi itu masuk ke upload aja. Jadi nggak membuat KTP, nggak membuat folder KTP. Nah, ini move upload file. Nah, untuk memasukkan tadi itu ya kita pakai kode SQL, yaitu insert into tbl underscore pendaftaran. Ya, ini nama ini itu memanggil ini yang titik-titik ini yang kita kasih titik satu, ini kita panggil di sini. Ini insert into ke tbl pendaftaran. Ini tbl pendaftaran. Sebentar. Nah, nah value-nya itu nama dari strukturnya. Kita namanya itu apa di database-nya tadi itu untuk tabelnya itu. Nah, namanya ini selesai. Nah, ini untuk eksekusi query-nya. Kalau misalkan sukses, nah ini statusnya sukses simpan. Ini statusnya gagal. Jadi nanti nggak masuk gitu. Nah, ini untuk tutup koneksinya. Pakai kode MySQLi underscore close. Bentar, cek suara. Masih aman, 38 menit. Ini saya terlalu lama menjelaskannya ya. Nah, setelah itu masuk ke ini, form tampil. Nah, di sini tuh menampilkan, nah ini kita pakai ini lagi, kita panggil lagi di BPAW, ini koneksinya, pakai ini ya, variabel koneksi. Nah, nanti ini dipanggil ke sini. Nah, kita select. Jadi kita di sini tuh mau menampilkan apa yang sudah kita inputkan di form tadi itu. Itu kita sudah menyebutkan apa aja. Nah, kita di sini tujuannya untuk select atau melihat read ibaratnya. Kan CRUD itu. Read kan sudah tadi. Nah, sekarang read. Ini read. Nah, ini data permasalahan ini CSS-nya pun sama. Ada body seperti seluruhannya. Dan juga ada dua ini tadi untuk header 2 tabel. Nah, ini TH ini maksudnya itu tabel header sama TD. Ini, nah, ini untuk CSS-nya. Nah, ini action button-nya.
Di action buttonnya itu kita mau, misalnya maksudnya action button itu ada di, bentar, ini aja. Bentar, kita masuk ke tampilan aja. Bentar ya sini. Nah ini tujuannya saya pakai ini tadi bisa lihat langsung. Nah, ini action buttonnya maksudnya. Itu actionnya. Nah itu ada detail, ini udah ada detail, edit, delete. Ini untuk ada add button dulu nih. Untuk misal kita mau masuk ke create lagi, input mahasiswa lagi, itu pakai add button. Ini hover. Dan untuk misal kalau kita hover itu untuk kita misalnya kursornya di sini ya, ke sini, nah, tadi biru gelap itu hover. Nah ini tabel TR ini, nah itu kan TR itu ada ini aja. Nah di situ kita masukkan ini kode echo untuk menampilkan apa yang udah masuk di tabel pendaftaran tadi itu, ini meliputi ini. Nah ini echo TD ini tadi itu. Nah ini ada row, nama lengkap row kan, kolom baris, kolom baris, row kan baris. Nah itu baris ini gitu. Nah ini ada tanggal daftarnya itu kapan gitu. Nah ini untuk ini tadi button-buttonnya. Nah ini untuk buttonnya ada detail pendaftaran. Nah ini untuk detail. Ini ada edit. Kita mau misalkan update ya itu ada edit. Nah ini ID itu ya itu tadi. Misalkan kita kan mau edit ini, itu kita harus pakai ID gitu. Nah itu udah detail juga ada ID. Karena kan satu profil satu orang gitu kan. Nah, itu pakai ID. Hmm, dan ya ini href form underscore pendaftaran HTML. Ini kalau kita misalkan tekan ini tadi yang kita yang ini, maka masuk ke form underscore pendaftaran HTML. Itu yang ini form underscore pendaftaran HTML. Nah ini ada juga script dari template alertnya notifikasi. Nah ini kalau misalkan kita mau menghapus nih, nah itu pakai ini Swallfire seperti tadi. Ini template kan dari Google kalau mau validasi atau mau pakai alert itu. Daripada kita pakai alert bawaan ini ya kan, CS kan kurang menarik tuh. Ini kita pakai switch alert biar lebih menarik. Nah ya, lokasinya tuh ini. Kalau mau hapus, nah ini tuh apa? Ini tuh ini hapus pendaftaran gitu. Nah kode PHP itu untuk menampilkan notifikasi status. Nah nanti misalkan kan statusnya itu tadi, nah itu masuk ke sini. Jadi nanti misalkan kalau kita sudah add atau create seseorang itu inputkan itu ada masuk ke ini statusnya sukses simpan. Nah ini sukses update, ini berhasil dihapus itu. Nah hapus ya, hapus. Nah itu. Nah, ini udah empty, kita kosong. Untuk posisinya ada di top N, nanti ada di sini di pojok kanan atas posisi dari apa ini notifikasinya. Nah ini nanti udah dipanggil. Kalau misalkan kita gini simpan ya. Nah ini ada statusnya sukses underscore simpan. Nah itu bakal masuk ke sini. Nah ini sukses simpan. Tuh. Ya, ini untuk form tampil dari pendaftarannya untuk yang tadi. Sekarang masuk ke ini ya. Oke, masuk ke detail. Misalkan kalau kita tekan detail ya, ini detail. Ini yang sudah saya isi aja. Ini detailnya. Nah, ini saya upload ini Roblox. Ya, ini gambar Roblox lah. Nah, ini detail-detailnya sama seperti yang tadi sih, yang form tampil pendaftaran. Kita cuma tinggal panggil aja. Sebentar. Nah, untuk codingan backendnya dulu. Yaitu ya sama ini sama. Nah, ini get ID, mengambil ID-nya. Gitu. Nah, ini kita select tabel pendaftaran, where ID pendaftaran. Karena kan
Di database kan nama dari struktur tabelnya itu ID underscore pendaftaran gitu. Ini terus, nah itu pendaftaran mahasiswa. Nah ini tuh sama Eko. Nah Eko. Jadi ini ada label untuk ini atasnya. Nah, ini itu ini aja label itu. Nah ini itu ini. Nah ini ikonya sama seperti yang form tabel sama seperti yang ini form tampil pendaftaran pakai iko. Semuanya kita cek sudah 45 menit. Oh, 1 jam ya. Nah, ini di sini ada banyak. Ini nanti menampilkan detail-detail dari apa yang kita inputkan. Jadi ada step satu. Mulai dari step satu itu ada di sini. Itu dari mahasiswa ini itu. Terus ini ada section 2 itu identitas akademik ya. Ini sama juga Eko mengambilkan PHP ini Eko. Tutup ini kalau misalnya kita nutup PHP itu ya kita harus pakai tanda tanya garis apa caplok kanan gitu. Ya, caplok kanan. Terus yang ketiga ada program studi. Ini program studinya seperti ini. Terus ke section 4 data orang tua atau wali. Ini untuk menampilkan yang kita inputkan tadi. Itu untuk data orang tua kita atau wali kita. Ini untuk pendukung. Ini lihat file. Nanti, nah ini nanti tujuannya seperti ini. Udah daftar. Nah ini kita tekan. Nah muncul masuk. Tuh. Ya ini ada tanggal daftar. Ini saya buatnya itu tanggal 30 bulan 10 2025. Ini pada jam ini. Nah ini kembali ke daftar. Untuk kembali lagi ke ini form tampil pendaftaran PHP. Ini back button. Nah, ini untuk CSS-nya. Nah, terus kita masuk ke edit. Kita masuk ke edit. Nah, sini edit sepertinya di sini itu ada 407. Di sini untuk formnya itu 345. Lebih banyak yang edit ya. Nah, untuk edit sama juga ini juga select tabel pendaftaran. Ini sama seperti yang itu tadi, detail. Kalau nggak salah. Bentar. Nah, sama seperti detail, mengambil itu tadi. Nah, ini detailnya seperti ini sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi awal-awal. Untuk layout dari websitenya kita atur melalui CSS. Sama ini kita kita juga masukkan ini shoot alert. Bentar. Ini scriptnya untuk CS-nya. Nah, ini untuk CSS-nya. Nah, ini input type hidden. Nah, jadi kalau kita itu mau edit, nah itu tipenya itu dihiddenkan dulu. Ini untuk edit, ini untuk tampilan editnya. Nah, ini sama seperti detail, juga ini ada echo-nya seperti ini. Tapi nanti kita tuh bisa edit gitu. Kita itu bisa inputkan. Kita bisa kasih ubah-ubah. Tidak seperti yang ini. Karena ini itu kalau nggak salah label. Nah, ini cuma label aja, value. Ya kan value-nya aja. Kalau ini kan input type ini. Nah, meskipun ada echo ini, kita itu input type jadi kita dikit. Jadi kita itu bisa ubah datanya gitu. Nah, ini untuk nah, sama semua sih ini input type teks. Ini sama seperti yang form underscore pendaftaran HTML. Ini echo untuk menampilkan yang sudah kita inputkan tadi itu ditampilkan di sini asal sekolah gitu. Tapi kita bisa ubah karena ini input type. Kalau tadi kan value gitu. Sama semuanya. Ini tag tombol kembali dan selanjutnya. Nah, di sini ada batalkan edit. Kalau misalnya kita nggak jadi edit itu kita batalkan gitu. Nah, ini nanti fungsinya ini batalkan edit on klik. Nah, ini batalkan edit buka kurung tutup kurung. Di sini.
Bikin membatalkan, ya kalau misalkan kita yakin membatalkan, kita bakal masuk ke form tampil pendaftaran PHP. Kita kembali lagi ke sini, ke yang ngambil yang tadi, yang ada tabel-tabel tadi. Ini step-stepnya tadi seperti biasa. Ini ada validasi. Ini sama sih seperti yang form pendaftaran HTML, ada validasinya juga. Jadi kita masukkan juga validasinya mirip seperti form pendaftaran HTML. Nah, setelah kita konfirmasi perubahannya, kita bakal kalau sudah benar, ya, ya atau tidak di validasinya. Maka ya, kalau tidak, ya tidak, nggak jadi batal gitu. Belum disimpan. Ini tuh tadi masuk, bentar, masuk ke ini. Nah ini, X-nya itu masuk ke update pendaftaran PHP. Itu yang mana? Itu yang ini. Nah, ini. Nah, ini sama juga. Ini ya, seperti yang form tampil maksudnya. Iya, yang form tampil. Yang form pendaftaran. Ini. Nah ini, mengambil datanya. Semua. Ini file lama ibaratnya ya. Yang dulu seperti biasa seperti tadi. Yang disimpan. Ini sama. Nah, bedanya di sini aja. Query update data. Nah, ini untuk update. Ini kan CRUD itu, create sudah, read sudah, update ini ya ini update, kurang delete nanti. Ini ke delete. Nah, ini untuk update. Nah ini untuk nama yang di formnya itu ini. Nah, terus untuk yang ini itu yang ada di database-nya. Kita bagikan juga di mana di ID underscore pendaftaran. Nah, di pendaftaran. Nah, ketika sukses update, kita masuk ke sini. Nah, itu lari ke sukses underscore update. Nah, itu agar memunculkan apa? Agar memunculkan yang namanya ini. Jadi nanti ada notifikasinya gitu. Nah, setelah update sudah masuk ke update, kita sekarang ke hapus. Kita ke hapus. Nah, ini kita select dulu sama seperti yang tadi ya. Kita select apa aja itu. Select ini dari tabel pendaftaran. Nah, hapus file. Misalkan kalau kita hapus file, itu juga kita bisa hapus langsung semuanya gitu di apa itu form tampil pendaftaran yang ini gitu. Untuk tampil ini nggak usah, ini percobaan aja, saya nyoba ntar mau cek 15 menit. Nah ini pas sekalian dengan percobaan website ya, udah lama saya menjelaskan, pas dengan percobaan websitenya. Kita ke bentar sini. Nah untuk yang pertama sudah pasti kita ke input pendaftaran. Nama lengkapnya misalkan saya namanya Fatih. Nama lengkap. Nah ini untuk nicknya itu kita salah-salahan aja. Nah misalkan kita coba validasinya dulu ya. Ini nicknya seperti ini. Sedikitkan dulu. Terus apa ya? Tanggal lahir 10/10 2005. Laki-laki. Nah, sama aja validasinya ada apa sih? Oh email ini juga. Lengkap ini. Aku nanti. Berapa asal-asalnya email. Misalkan emailnya kita gmail.com. Mungkin langsung lah. Kita berfoto ini kita pakai foto apa aja. Nah, ini ada validasinya. Nah, nick minimal 16 digit. Nah, nick saya ada 6 digit. Jadi kurang 6 lagi. Supaya 6 lagi itu 2, 3, 4. Bentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kalau kita ketik selanjutnya lagi, nah maka hilang itu validasi dari nicknya karena sudah benar. Nah, umur minimal untuk mendaftar adalah 15 tahun. Nah, umur Anda saat ini 0 tahun kita karena saya inputnya itu 2025. Coba kita ubah 2009.
Nah, sudah kehapus untuk validasi itu tadi. Nah, ini ada emailnya, kita harus pakai add. Kalau nggak pakai add nggak bisa. Kita pakai add. Hmm. Nah, baru bisa. Untuk asal sekolah mungkin ini SMK. SMK apa ya? Gigi aja, biar keren. SMK Gigi. SMK. Ya, SMK. Nah, untuk asal jurusannya itu saya di multimedia. Tahun dulu 2003. Nah, ini kan NISN-nya kita pakai digitnya sedikit aja. Itu 2345. Ya, opsional nggak usah. Nah, bakal ada validasi ini harus 10 digit. Nah, ini kan ini ya SN-nya ada 5 digit. Tambah 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru bisa. Ada fakultasnya saya teknik. Ini ada validasi kan. Ada ini aja. Nah, validasi ini aja. Harus wajib diisi. Sama seperti yang tadi, yang awal-awal. Itu juga ada validasi harus wajib diisi. Ini informatika. Yang pertama. Untuk yang kedua, elektro lah. Karena kan kita kan namanya udah jadi informatika elektro cerdas kalau nggak salah. Ini SNBP, biar keren. Nah, orang tua harus dikerjakan manajer yang terakhir S5. Sorry, F3 maksudnya. Nomor HP, salah salah, alamat, hmm, Ketua Agung, Spirit B, itu misal. Bentar, ini juga sama, ada validasi. Kalau wajib diisi, nah, Ketua Agung, Spirit B. Ini ada scan ijazah, bagian aja, random. Kalau nggak bisa tuh, nah, kalau bisa. Kita kirim. Nah, ini ada validasi konfirmasi kirim data. Jika semua data sudah benar, kalau kita tekan batal, maka kita bisa melihat lagi apa ada yang kurang atau yang salah dari apa yang kita inputkan. Kirim daftar, kita kirim. Nah, ada ini notifikasi berhasil. Sesuai yang saya bilang tadi ada untuk posisi dari notifikasinya ada di top N, yaitu yang kanan. Top atas N, maksudnya akhir, jadi masuk ke sini, pojok kanan atas. Nah, ini masuk, Fadli, ini. Kita lihat detail. Nah, ini detailnya masuk. Nama-nama yang sudah saya inputkan tadi. Ini masuk sesuai ke bentar, nama, ini tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, agama, waktu, ini. Terus ini untuk identitas akademiknya, prestasi saya coret karena saya nggak isi. Ini juga teknik, ini, yang tua. Nah, ini coba tekan. Nah, masuk. Tekan lagi yang ini. Nah, masuk juga. Tekan yang kakak. Nah, masuk juga. Seperti ini tanggal daftar ini. Ya, ini barusan 22, 27. Ya, itu tadi. Terus kita sekarang coba kita tambah. Nah, ini bisa masuk. Kita balik lagi. Kita refresh. Nah, kita masuk ke edit. Nah, sebentar. Lihat. Oke, kurang 2 menit lagi, bakal 1 jam. Hmm, nah, salah. Nah, ini edit. Ini form edit. Nah, kan form edit pendaftaran mahasiswa baru. Nah, ini misalkan kalau saya tekan tombol batal, maka kita ada validasi juga. Nah, ini membatalkan edit. Nah, semua perubahan yang belum disimpan akan hilang. Jadi kalau misalkan kita sudah merubah sudah merubah isinya, tapi kita tekan simpan malam ke batal edit, maka hasilnya tidak jadi kesimpan dong. Dan juga hasilnya akan hilang. Kita kalau tidak, kita nggak bisa, kita nggak bakal masuk batal gitu. Kalau misalnya kita batal, tidak, sorry, kita ya batalkan, maka nah, kembali lagi ke sini. Itu.
Misal saya ubah ya, saya ubah dari step satu nih, ada ini, saya ubah jadi shift nih, misal, saya ke Jepang, nah Jepang, dapat dari Jepang. Nah, kalau misalnya kita nggak mau ubah ini filenya, ya udah nggak usah. Kalau kita mau ubah, boleh. Kita coba ubah. Nah, kalau misalnya kita pakai wallpaper GIF, bisa nggak ya? Ini aja coba. GIF wallpaper ya? Bisa nggak? Oh, bisa. Nah, kita nambahkan ini yang step kedua. Kan prestasinya itu apa? Sepak bola. Karena saya hobi sepak bola. Terus ISN-nya tambah juga satu 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 dua 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 dua, yaitu total 8 kurang 2 09. Teknik informatika ini kita nanti arsitek coba arsitek ini jadi mandiri karena kan saya masukin ke Untap jalur mandiri ini nggak usah nih ini coba ubah deh ini, ini kita nggak usah ubah kalau kita batalkan gagal nanti hilang dong kita tidak aja kita simpan. Nah, disimpan juga ada validasi konfirmasi simpan perubahan. Nah, apakah semua data sudah benar. Nah, kita simpan, kalau batal, maka kembali lagi untuk mengkoreksi apa yang salah. Kita simpan. Nah, ada notifikasi berhasil diperbarui. Tuh, kita lihat detailnya. Nah, sudah berubah kan untuk fotonya juga tadi uploadnya. Saya ubah, ini juga Jepang. Terus ini ada, saya tambahkan sepak bola. Dan juga NISN saya ubah jadi seperti ini. Ini jadi arsitek dan juga ini jadi mandiri. Ini jadi 10A. Nah, ini sama. Ya sama. Ini kembali. Nah, untuk detail edit, untuk grade, update, read, ini sudah semua. Sekarang masuk ke delete. Bentar, cek. Oke, sudah 1 jam. Kita masuk ke delete. Ini delete sebentar. Nah, kita mau delete yang mana ini? Kita mau coba delete yang ini, yang sudah saya inputkan. Coba hapus. Nah, di input. Di hapus ini juga ada validasi, yakin ingin menghapus. Nah, data pendaftaran ini akan dihapus secara permanen gitu. Nah, kalau kita tekan batal, maka kita tidak jadi menghapus. Kalau kita tekan hapus ini, ya hapus, maka hilang. Dan juga di sini ada notifikasi berhasil dihapus. Nah, kalau kita cek di database-nya, tadi apa ini? Lalendri, salah. Nah, oh Lalendra, sorry. Nah, sudah hilang. Nah, ini kita coba cek juga yang kita update tadi ya. Nah, ini Jepang masuk semuanya. Nah, ini nama nama file kita. Seperti ini. Hmm. Em, karena sudah 1 jam, sepertinya seperti itu aja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan apabila saya ada salah kata dalam menjelaskan atau juga saya kurang eh, atau juga saya ribet, sulit untuk dipahami untuk penjelasannya, mohon dimaafkan. Sepertinya sekian untuk penjelasan yang sudah saya sampaikan di ETS, di tugas ETS pengembangan aplikasi web, yaitu membuat website pendaftaran mahasiswa baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli dengan NPI 146730052. Saya pamit undur diri.